hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk
Shalom, apa kabar semuanya? Saat ini kita akan sama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami. Saat ini Tuhan, kami rindu membaca, mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sepanjang Tuhan masih berikan kami kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyerahkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, pewahyuan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom buat kita semua, Bapak Ibu dan semua yang mendengar. Saat ini saya akan sharingkan firman dari kitab Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16, di mana saya akan kasih judul tema terang yang bertampak untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu hal dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah mengingatkan bahwa ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, bahkan orang-orang di situ berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Di mana kembali lagi bahwa kita harus berkata, kita adalah garam dan terang yang harusnya berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini terjadi permasalahan dalam kehidupan, pasti ada. Tapi Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa bagaimana kita terus menjadi terang yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kehidupan ini kadangkala kita selalu mengatakan seorang percaya, selalu mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, selalu banyak hal yang terjadi juga. Kadangkala kita status rohani, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadangkala kita di dalam realita hidup yang terjadi saat ini, terkadang kita selalu ada berkata, saya anak Tuhan, tapi nyata-nyatanya nggak seperti itu yang terjadi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan firman ini, bahwa Tuhan mau kita menjadi terang yang berdampak. Lewat apa? Sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau, biar Tuhan dimuliakan. Apa ciri-ciri orang yang punya terang, yang berdampak? Salah satunya bahwa orang itu tidak akan mencari pujian buat dirinya, tapi dia mencari pujian untuk kemuliaan Tuhan. Dan di mana juga orang yang di dalam terang, dia selalu merendahkan hati, merendahkan diri, selalu melepaskan pengampunan. Inilah yang Tuhan yang mau. Dan di mana orang yang terang itu juga selalu punya hati belas kasihan buat orang-orang di sekitarnya, buat orang-orang yang, buat jiwa-jiwa. Tidak berbicara tentang agama, tapi ini berbicara tentang kepribadian hidup kita sebagai orang percaya. Di mana di Matius 25 berkata juga bahwa barang siapa yang percaya, bahwa di mana orang yang ketika aku lapar, Yesus berkata, ketika aku lapar, adakah kamu yang berikan makanan, minum? Ketika aku telanjang, apakah engkau sudah memberikan saya pakaian? Ketika aku di dalam penjara, apakah engkau datang menghibur? Inilah tugas kita semua sebagai anak-anak terang. Jangan sampai dalam kehidupan kita berbicara seorang anak terang, tapi kita suka menjudge orang.
kita selalu merendahkan orang. Kita selalu ribut dengan agamanya orang. Kita selalu ribut karena doktrin yang terjadi saat ini. Saat ini lebih spesifiknya lagi di mana keadaan sekarang, realita hidup lebih ke media sosial. Kadangkala saya secara pribadi juga miris saya lihat sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang selalu berkata anak Tuhan, tapi apa? Mereka saling menjudge satu sama lain. Itu bukan orang yang bagi saya secara pribadi. Mari kita merespon diri sendiri. Bagi saya, ingat, menjadi terang. Tuhan mau kita menjadi terang yang berdampak. Yesus sudah meneladani semua tentang apa yang dia lakukan. Menjadi dampak bahwa ada hal yang harus kita lakukan, menjadi teladan. Bukan berbicara kita pandai berkhotbah, bukan berbicara kita pandai berkata-kata, tapi apa kembali? Melakukan. Kadangkala kita mengatakan anak Tuhan, tapi apa? Muka sering cemberut. Apakah kita itu anak Tuhan? Mari kita cross check diri kita sendiri. Kadangkala kita merasa diri sudah lebih benar daripada orang lain. Padahal Tuhan Yesus saja yang menjelma sebagai manusia tidak pernah merasa dirinya hebat. Ketika Yesus melakukan sesuatu yang terbaik, miracle, dia menyembuhkan, dia tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimana kita memang seorang yang sudah berdosa? Makanya kembali lagi, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang yang berdampak. Makanya kita sadar kita adalah orang yang harus jadi terang. Ya kita kembali pada diri kita. Kita mengasihi diri kita, kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16 berkata di Matius 5 tadi, berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga, bukan untuk buat diri kita. Terkadang hidup kita pengen selalu dipuji, minta pujian. So hati-hati. Karena apa? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Mazmur 150 ayat yang terakhir berkata, ayat 6 berkata apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Ini yang harus kita renungkan dalam setiap hari. Saya secara pribadi juga bukan orang yang sempurna, orang kudus. Berbicara kekudusan hanya pribadimu dan Tuhan yang tahu. Kadang-kala kita berbicara tentang orang yang seolah-olah kita sudah lebih rohani daripada yang lain. Tapi apa kalau kan kita tidak ada? Kadang-kala kita lebih banyak apa? Membenci orang, suka iri hati. Karena orang di dalam, kalau kita sadar bahwa kita adalah anak terang, kita bebas dari segalanya. Pasti ada masalah dalam kehidupan ini. Tapi ingat, kita tetap menjadi kuat. Kita menjadi garam, kita menjadi dampak. Menjadi apa? Makanya not just something but doing. Itu yang Tuhan mau, melakukan. Bukan berkata-kata saja. Melalui apa? Facialnya kita. Masalah tentang sikap kita, karakter kita. Itu yang Tuhan mau. Di mana kita bisa menempatkan diri bijaksana, berhikmat yang dari Tuhan. Bahkan sebagai penampilan juga, di mana kita menempatkan penampilan kita. Bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan, terutama untuk orang-orang di sekitar kita. Jadikanlah firman ini benar-benar kita menjadi yang Tuhan mau, kita menjadi terang yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang terus berbicara Tuhan, lepas pribadi buat pribadi kami Tuhan. Kami setiap hamba-hamba-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kekristenan kami Tuhan, bukan hanya sebatas formalitas, bukan sebatas identitas Tuhan. Biarlah kami terus menjadi terang yang berdampak hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati terus Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan untuk bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan.
dari Bapak Presiden dan Wakil Tuhan, bahkan semua jajarannya Tuhan, dari pusat hingga sampai pelosok Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan daripadamu untuk mengambil setiap keputusan yang ada Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, agar bangsa kami Tuhan benar-benar mendapatkan Tuhan kedamaian, ketentraman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap saat ini Tuhan, setiap para hamba-hamba Tuhan, biarlah menyampaikan isi hatimu yang benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, bukan hanya sebatas formalitas Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai hamba-Mu, tapi kami benar-benar Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan, baik di bidang apapun yang Tuhan sudah percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka cita Engkau hiburkan, yang tidak berpengharapan saat ini berpengharapan karenanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa Tuhan buat keadaan di Tuhan, di Ukraina Tuhan, di Rusia Tuhan. Tuhan Engkau Allah sumber kedamaian Tuhan. Kami percaya Tuhan tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan akan kembali ada kedamaian Tuhan di Ukraina dan di Rusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Lepas pribadi buat kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami terus Tuhan, terus merendahkan hati. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan, dan hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami, sumber berkat kehidupan kami yang sudah senantiasa mengajarkan kepada kami. Berdoa demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.